sabda Tuhan menjadi kekuatan kita. Sebetulnya tema ini yang ditawarkan ini merupakan sebuah pengakuan iman akan Yesus yang adalah sabda hidup yang kekal. Dan pengakuan itu merupakan bagian akhir dari sebuah dialog panjang Yesus bersama orang-orang Yahudi berkenaan dengan pernyataan dirinya sebagai roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan hidup selama-lamanya. Namun apa yang menjadi pernyataan diri Yesus ini tidak mudah dimengerti. Banyak muridnya mengundurkan diri. Oleh karena itu Yesus kemudian menantang 12 muridnya secara khusus yang dapat kita baca pada bagian akhir dari Injil Yohanes bab 6, khususnya ayat 67 sampai 69. Kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Suatu pengakuan iman Petrus yang juga sudah semestinya menjadi pengakuan iman kita juga. Sabda Allah adalah penuh daya. Ia menciptakan manusia dan segala sesuatu dengan kekuatan sabdanya. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menyelamatkan kita umat manusia. Ia berbicara dan menyampaikan rancangan kasih-Nya melalui para bapa bangsa, para nabi, dan berpuncak pada perutusan Yesus Kristus. Dan itulah Sang Sabda sendiri yang menjelma menjadi manusia, misteri inkarnasi. Konsili Vatikan kedua dalam konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi, tentang sabda Allah mengatakan, Allah menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya, serta melestarikannya dalam makhluk-makhluk, senantiasa memberikan kesaksian tentang dirinya kepada manusia. Lagi pula karena ia bermaksud membuka jalan menuju keselamatan di surga, ia sejak awal mula telah menampakkan diri kepada manusia pertama. Setelah mereka jatuh dengan menjanjikan penebusan, ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Tiada putus-putusnya ia memelihara umat manusia untuk mengaruniakan hidup kekal kepada semua yang mencari keselamatan dengan bertekun melakukan apa yang baik. Adapun pada saat yang ditentukan, ia memanggil Abraham untuk menjadikannya bangsa yang besar. Sesudah para bangsa yang membina bangsa itu dengan perantaraan Musa dan para nabi, supaya mereka mengakui dirinya sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan benar, Bapa penyelenggara dan hakim yang adil, dan supaya mereka mendambakan penebus yang dijanjikan. Dengan demikian berabad-abad lamanya ia menyiapkan jalan bagi Injil. De Verbum nomor 3. Lalu dalam surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, setelah pada zaman dahulu
Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dengan demikian, saudara-saudariku yang terkasih, sabda itu pada akhirnya bukan sekedar kata-kata. Sabda itu sesungguhnya adalah seorang pribadi. Dialah sang sabda yang menjelma menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Penginjil Yohanes menegaskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Yohanes bab 1 ayat 1 dan 14. Konsili Vatikan kedua dalam konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini, Gaudium et Spes, mengatakan, sesungguhnya hanya dalam misteri sabda yang menjelmalah misteri manusia benar-benar menjadi jelas. Sebab Adam, manusia pertama, menggambarkan Dia yang akan datang, yakni Kristus Tuhan. Gaudium et Spes nomor 22. Bersumber dari kerahiman Tuhan. Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita tidak lain adalah wujud nyata dari kerahiman, kebelas kasih Tuhan. Semuanya itu bersumber dari rancangan kasih Allah, berawal dari kasih dan kemurahan hati Tuhan sejak awal mula. Injil Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh bahagia bagi kita, orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, Raja kerahiman ilahi, belas kasih Tuhan. Percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah jaminan yang tidak diberikan oleh dunia, hanya diberikan oleh Tuhan sendiri untuk kita. Konsili Vatikan kedua dalam konstitusi dogmatis tentang gereja mengungkapkan rencana kekal Bapa dan pelaksanaan oleh Sang Putra dalam kuasa Roh Kudus. Atas keputusan kebijaksanaan serta kebaikannya yang sama sekali bebas dan rahasia, Bapa yang kekal menciptakan dunia semesta. Ia menetapkan bahwa Ia mengangkat manusia untuk ikut serta menghayati hidup ilahi. Ketika dalam diri Adam manusia jatuh, Ia tidak meninggalkan mereka.
melainkan selalu membantu mereka supaya selamat. Itulah Allah kita luar biasa. Kerahiman dan belas kasih-Nya yang melimpah. Ketika dalam diri ada manusia jatuh, Ia tidak meninggalkan mereka, melainkan selalu membantu mereka supaya selamat. Lumen Gentium nomor 2. Maka datanglah putra yang diutus oleh Bapa yang sebelum dunia terjadi telah memilih kita dalam Dia dan menentukan bahwa kita akan diangkatnya menjadi putra-putranya. Kita akan diangkatnya menjadi putra-putranya. Sebab Bapa berkenan membaharui segala sesuatu dalam Kristus. Demikianlah untuk memenuhi kehendak Bapa, Kristus memulai kerajaan surga di dunia dan mewahyukan rahasianya kepada kita, serta dengan ketaatannya ia melaksanakan penebusan kita. Dengan ketaatannya ia melaksanakan penebusan kita. Dengan taat sampai wafat di kayu salib, salib, misteri belas kasih dan kerahiman Tuhan. Lumen Gentium nomor 3. Ketika sudah selesai karya yang oleh Bapa dipercayakan kepada Putra untuk dilaksanakan di dunia, diutuslah Roh Kudus pada hari Pentakosta untuk tiada hentinya menguduskan gereja. Untuk tiada hentinya menguduskan gereja. Dengan demikian umat beriman akan dapat mendekati Bapa melalui Kristus dalam satu roh. Dialah roh kehidupan atau sumber air yang memancar untuk hidup yang kekal. Dialah roh kehidupan, sumber air yang memancar untuk hidup yang kekal. Sungguh, sekali lagi, belas kasih dan kerahiman Tuhan. Lumen Gentium nomor 4. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua diundang untuk percaya akan kerahiman Tuhan. Belas kasih. Menghadapi kasih dan kerahiman Tuhan, kita hanya bisa datang dan memohon kerahimannya. Kita mempercayakan diri kita kepada kuasa kasih-Nya. Yesus sendiri mengundang kita semua untuk datang kepadanya. Kata-katanya, sabdanya yang penuh daya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Undangan Yesus, undangan penuh kasih, kerahiman, belas kasih untuk kita. Ada beberapa tokoh yang sungguh menanggapi undangan Tuhan ini dengan baik untuk datang kepada Yesus, sumber kerahiman ilahi. Saya sebutkan satu dua tokoh dalam kitab suci dan juga dalam perjalanan sejarah gereja. Pertama, Yairus, kepala rumah ibadat. Dia datang kepada Yesus, sujud menyembahnya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan hidup. Yesus menanggapi dengan baik. Dan kita tahu anaknya kemudian mati dan akhirnya dibangkitkan kembali oleh Yesus. Kerahiman dan belas kasih yang luar biasa. Lalu juga seorang perempuan yang sakit pendarahan.
sudah pergi kemana-mana sekian tahun tanpa hasil. Dan akhirnya ia datang kepada Yesus mengharapkan kuasa kerahiman dan belas kasihnya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia pun akhirnya sembuh. Yesus meneguhkan dia dengan berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, telah menyembuhkan engkau. Lalu juga seorang yang sakit kusta. Kita tahu orang yang sakit kusta itu menderita lahir dan batin. Secara sosial ia pun dijauhkan. Dia merasa diri sebagai orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tapi ia berani datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus sumber kerahiman dan belas kasihan Tuhan. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus pun menjawab dengan penuh kasih, aku mau, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Lalu juga seorang buta, Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian akhirnya dia datang kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, apa yang engkau inginkan ku perbuat bagimu? Orang buta itu meminta apa yang paling dibutuhkannya. Tuhan, semoga aku dapat melihat. Ia pun melihat kembali, mengalami Allah yang menyembuhkan dia. Lalu kemudian penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus. Penyamun yang lain mencela Yesus, tapi penyamun yang satu ini mencela temannya karena ia telah mencela Yesus. Kemudian akhirnya ia berpaling kepada Yesus. Mohon kerahiman dan belas kasihan Yesus. Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan kita tahu saudara-saudari, Yesus dengan penuh kasih menegaskan, hari ini juga engkau berada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Justru seorang penyamun adalah orang pertama yang merasakan kuasa kerahiman Yesus selagi Yesus tergantung di kayu salib. Lalu Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, dia juga meninggal dalam usia yang masih sangat muda, belum genap 25 tahun. Hari-hari hidupnya penuh penderitaan. Tapi akhirnya ia menyerahkan dirinya, memohon kerahiman dan belas kasihan Tuhan. Suka duka pahit manis kehidupannya menjadi satu persembahan lagu kerahiman ilahi. Maka ia pun berkata, selanjutnya satu hal sajalah akan saya kerjakan, melakukan apa yang senantiasa akan kunyanyikan dalam keabadian, kerahiman Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudariku yang terkasih, sebagai devosan kerahiman ilahi, sebuah kalimat yang selalu kita doakan atau kita katakan, warisan yang sangat berharga dari Santa Faustina. Yesus, engkau andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, engkau andalanku. Tidak ada andalanan lain, tidak ada kekuatan lain selain Yesus, Raja kerahiman ilahi. Yang luka-lukanya justru menjadi sumber kerahiman, lautan belas kasih Allah untuk kita umat manusia. Akhirnya saudara-saudariku yang terkasih, manusia hidup bukan dari roti saja, dari santapan jasmani saja, tetapi juga dari setiap firman, santapan rohani yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Yesus sang roti hidup menyediakan semuanya untuk kita. Oleh karena itu kepadanya lah kita harus datang, bersujud di hadapannya, menyerahkan diri, mengandalkan kekuatan kerahimannya, dan kita akan mendapatkan segalanya dari Dia. Yesus Raja kerahiman, engkaulah andalanku. Saudara-saudariku yang terkasih, itu saja yang bisa saya berikan pada kesempatan ini.
Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Romo. Romo, mohon Iya, Romo. doa penutup dan berkat ya Romo. Ya, baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami pada kesempatan ini dalam sebuah semangat yang sama, mempersembahkan diri kami, hidup waktu kami, suka duka kami kepadamu. Engkaulah sumber kerahiman dan belas kasih bagi kami. Bantulah kami dengan kekuatan sabdamu sendiri, agar kami hari demi hari mengandalkan kekuatan-Mu sendiri, kekuatan sabdamu yang meneguhkan kami dalam suka duka kehidupan ini. Hingga pada akhirnya kami menemukan iman yang sejati dan menemukan keselamatan hanya berasal daripadamu. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dan orang-orang yang telah kita janjikan dan yang membutuhkan doa-doa kita, membutuhkan kerahiman ilahi. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.